وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Islam, umat junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, rahimakumullah. Semoga Allah menghujankan rahmatnya dan barakahnya kepada kita semua, menghujankan rizkinya dan nikmatnya kepada kita semua, menghujankan ridhanya, kasih sayangnya, cintanya kepada kita semua. Dan juga semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari segala malapetaka, dari segala fitnah, dari segala penyakit dan wabah. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua dan kepada semua manusia, kepada semua bangsa jin, kepada iman dan Islam, hidayah dan taufik kepada ketakwaan, hidayah dan taufik kepada segala kebaikan, baik zahir maupun batin. Dan semoga segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Para jamaah yang mulia, di zaman kita semuanya, bahwa manusia itu sangatlah gersang dari ajaran agama Allah, dalam arti bukan sekedar dari sisi keilmuan saja, tapi dari sisi pengamalan dan sisi pendakwahan, penyebarannya ya kepada yang lainnya, dari sisi tarbiyah. Ini yang sangat kurang sekali. Maka kita semua umat Islam harus terus berjuang dalam menggali ajaran Islam ini dari sisi ilmu, terus di dalam mengamalkannya, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kita amalkan terus apa yang diperintahkan oleh Allah. Dari mulai yang wajib-wajib kita periksa hubungan kita dengan Allah, apa saja sih yang wajib. Terus hubungan kita dengan sesama makhluk, apa sih yang wajib kita lakukan. Karena ajaran Islam tidak hanya membangun sebaik-baiknya hubungan antara kita dan Allah saja, tidak, tapi membangun sebaik-baiknya hubungan antara kita dengan sesama makhluk Allah, terkhusus dengan sesama manusia, terkhusus lagi dengan sesama hamba-hamba Allah yang beriman. Maka hari-hari kita tentu harus memperhatikan ini. Kewajiban-kewajiban dari Allah Ta'ala yang hubungannya antara kita dengan Allah, lalu yang hubungannya antara kita dengan sesama makhluk.
kewajiban kita kepada keluarga, kewajiban kepada orang tua, kepada anak, kepada suami, kepada istri, kepada murid, kepada guru, kepada rakyat, kepada pemerintah, kepada majikan, kepada karyawan, kepada tetangga, kepada sahabat, lalu kepada semua makhluk Allah lainnya. Setelah kita menjalankan kewajiban, kita juga di hari-hari kita harus menjauhi segala larangan. Maka kita harus selalu memperhatikan apa yang dilarang oleh Allah, yang harus kita jauhi. Kita jauhi. Kalau kita sekarang sedang melakukan apa yang dilarang oleh Allah, kita cepat berhenti. Kita cepat bertobat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Lalu setelah menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan yang diharamkan, langkah kedua, kita mencari bonus, mencari keuntungan tambahan, mencari kesempurnaan. Ya, kesempurnaan di dalam menjalankan perintah, di dalam menjauhi larangan, yang ini akan berefek kepada kesempurnaan ganjaran, kesempurnaan derajat dari Allah, kesempurnaan nikmat dari Allah Ta'ala, yaitu dengan memperhatikan segala hal-hal yang disunnahkan. Apa yang disunnahkan? Ya, kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh yang disunnahkan, yang hubungannya dengan Allah, lalu yang hubungannya dengan sesama makhluk. Bukan sekedar kita menjalankan kewajiban saja, tapi kita menjalankan yang sunnah-sunnah, kebaikan-kebaikan sebagai bonus-bonus. Kalau yang hubungannya dengan Allah, yaitu dengan banyaknya zikir kepada Allah, dengan banyaknya membaca Quran, menghafal Quran, dan juga dengan memperbanyak wirid kalimah thayyibah yang diucapkan oleh lisan. Banyak wirid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak wirid subhanallah, alhamdulillah. Banyak wirid Allahu Akbar. Banyak wirid la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Banyak wirid hasbunallah wa ni'mal wakil, atau ditambah ni'mal maula wa ni'man nasir. Wirid subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan juga wirid istighfar. Nah, ini kan segat-segatnya itu banyak, ya, baik dalam tasbih maupun dalam tahmid, dalam takbir, dalam tahlil, ya. Lalu
memperbanyak berdoa. Ini bagian dari yang sunnah, yang hubungannya dengan Allah. Ya, banyak berdoa. Nah, lalu banyak mendoakan orang lain. Ya, banyak mendoakan sesama muslim. Bahkan juga non-muslim kita doakan. Agar semua yang belum mendapatkan hidayah, agar cepat mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, kita doakan. Ya. Itu hal-hal yang disunnahkan. Memohon kepada Allah keselamatan. Ya, setelah hidayah, taufik, memohon keselamatan dari segala musibah, dari segala fitnah, dari segala kejelekan, zahir dan batin. Ya. Lalu juga dari segala penyakit, dari segala wabah, dari kejahatan sesama makhluk, dari buruk-buruknya takdir. Nah, dan juga memohon kebahagiaan dan memohon kemuliaan untuk semuanya. Ya, tapi kita harus mendahulukan hidayah. Ya, mendahulukan hidayah dan taufik, petunjuk, ya, terutama bagi orang-orang yang belum mendapatkan iman, belum mendapatkan Islam, agar mendapatkan petunjuk terhadap iman dan Islam. Lalu memperbanyak salawat salam kepada junjungan alam Rasulullah SAW. Ya, banyak memuji beliau. Ya, banyak menceritakan tentang keagungannya, mengenali keagungannya, baik melalui membaca kitab-kitab tarikh tentang Rasulullah SAW, ya, maupun dengan cara mendengar, menyimak, ya, yang tidak bisa membaca tarikh-tarikh dengan bahasa Arab, banyak yang dengan bahasa-bahasa yang kita pahami. Kita harus rajin di hari-hari kita. Kalau kita sudah hafal, itu kita banyak mengingat dan banyak menceritakan kepada keluarga, kepada sesama tentang keagungan-keagungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi zikir kepada Allah, kalimah-kalimah thayyibah itu menceritakan keagungan-keagungan Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Nah, lalu setelah itu hubungan, ya, dengan Allah, banyak mutola'ah. Mutola'ah sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mentadabburi maknanya, ya, mentadabburi Al-Quran, maknanya terus sering dibolak-balik. Walaupun sudah hafal, itu disunnahkan, ya, bagi yang sudah hafal,
sudah paham bolak-balik tentang kandungan Al-Quran, kandungan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mutalaah sabda-sabda para ulama-ulama Allah, ya, dan menghayati nasihat-nasihat para ulama-ulama, orang-orang soleh, para ahli-ahli hikmah, nasihat-nasihat para wali-wali Allah. Itu kegiatan kita yang menjadi pahala yang besar sebagai bonus dari yang fardu. Itu harus jadi kerjaan, jangan sampai ada waktu kosong disia-siakan atau digunakan oleh kita untuk hal-hal yang melalaikan hati kita dari Allah, ya, menjauhkan hati kita dari Allah. Jangan disia-siakan. Umur itu mahal. Dan ingat, mencari keuntungan di akhirat adalah mengisi detik dan menit dan nafas di dunia ini dengan ibadah. Nggak bisa kita mencari keuntungan di akhirat, nanti aja di akhirat, nggak bisa. Mencari keuntungan di akhirat adalah dengan cara mengisi detik dan menit dan nafas kita keluar ke dalam dengan apa? Dengan ibadah, dengan zikir, ya, baik dengan amal yang wajib maupun dengan amal yang sunnah. Ya, lalu apa? Banyak tafakur, mentafakuri ciptaan Allah. Dari mulai mentafakuri diri kita, ya, terus mentafakuri yang lain yang ada di lingkungan kita. Apa yang kita lihat, kita tafakuri. Apa yang kita dengar, kita tafakuri. Apa yang kita cium, kita tafakuri. Apa yang kita makan, kita minum, yang kita pakai, yang kita duduki, ya, yang kita tunggangi, ya, itu semua ditafakuri. Yang kita pijak, ya, kita tafakuri. Segala yang dirasakan oleh kita, kita tafakuri. Nah, ini tafakur itu bagian dari amal ibadah, ya, dan tafakur ini juga bagian dari zikir. Lalu dengan sesama makhluk, setelah menjalankan kewajiban, kita harus berjuang berbuat kebaikan-kebaikan yang tidak wajib, ya, yang disunnahkan, terutama kepada keluarga, kepada orang tua, ya, kepada anak, kepada istri, kepada suami. Kan kewajiban tidak begitu banyak, ya. Suami kepada istri kewajibannya nggak banyak. Tapi kalau kebaikan, ya, tidak terbatas. Mau berbuat kebaikan kepada istri tidak terbatas, ya, tapi kewajiban kan sedikit sekali kewajiban itu, ya. Nah, membahagiakan istri, membahagiakan suami, membahagiakan orang tua, membahagiakan anak, ya, dengan obrolan-obrolan yang membahagiakan, gitu, dengan tatap, dengan usap, dengan ucapan yang menyenangkan. Ya, tidak mesti harus dengan memberi uang saja, enggak, ya. Kita selalu tampil indah dipandang, kita selalu tampil enak didengar, kita selalu tampil juga nikmat dicium, ya, enak diraba, ya. Jangan sampai kita di hadapan keluarga
dilihat oleh mata rumek, geleh dicium oleh hidung bau, ya, dilihat oleh mata kusut, ya, Masya Allah, ke rumah pas-pasan, kata mah dibikin kusut gitu kan. Aduh, didengar juga ucapannya gak enak didengar. Selalu ucapannya menyinggung aja ucapannya. Kalau ndak menyinggung itu nggak bisa ngomong kayaknya orang ini. Ya, setiap ngomong mesti ada yang sakit hati dengan ucapannya. Jangan seperti itu. Ya, sikap kita. Ya. Manusia itu, makhluk itu bukan cuma manusia ya. Makhluk itu kan sangat menyenangi keindahan, menyenangi kenikmatan, hal-hal yang nikmat, hal-hal yang enak pasti akan disenangi, itu kan. Nah, salah satu ibadah membikin sesuatu yang enak, ya, diterima oleh siapapun, enak dipandang, enak didengar, enak dicium, enak diraba, itu kan, enak pokoknya, itu kan. Nah, ini harus diwujudkan dalam hidup, harus diwujudkan dalam hidup. Buatlah semampu mungkin segala bentuk kebaikan kepada sesama, terutama kepada keluarga. Sebaik mungkin niatkan lillahi ta'ala, semua karena Allah. Mau ngobrol ingin membahagiakan karena Allah. Kita berdandan mandi pakai wewangian yang enak diciumnya, ya, pakai pakaian yang enak dipandangnya, itu oleh siapapun, bukan cuma antara suami istri saja, tidak, ya, oleh anak, oleh yang lain kelihatan enak. Makanya ya, pakaian-pakaian yang sudah jelek-jelek itu, ya, yang tidak enak dilihat jangan dipakai, bikin lap aja, ya, yang dipakai, ya. Atau itu mah untuk ke kebun aja. Kalau tukang tani itu kan buat ke kebun, buat ngarambet, nah itu pakai pakaian yang jelek-jelek, ada banyak getahnya, kan, yang kotor-kotor, kucel-kucel. Jangan sampai di hadapan istri, di hadapan suami pakai pakaian yang kelihatannya, aduh, siga tukang pulung, ya, siga tukang naon, siga tukang pulung. Melihat istri pakai daster anu geus lak-lak lek-lek teh geuningan, anu geus kumel, anu rupana geus teu puguh geuning, bentukna geus teu puguh, gitu. Nah gitu, ya, kan gak enak dilihatnya, gak enak. Wajah dibikin indah dilihat, kan? Gitu. Itu bukan wanita saja. Bukan wanita saja, wanita kan biasa suka beli alat kecantikan, ada skincare. Bahasanya juga mal bisa aki-aki mah mal apal. Hese ngomongkeun lagi. Eyeshadow. Nah, kalau perempuan kan sudah umum. Tapi laki-laki juga harus tampil, kan? Tampil kelihatan, wajahnya enak dilihat, tuh.
diurus. Sama, laki-laki juga harus diurus, ya. Rambut harus diurus, gitu kan, rapi, wangi, gitu. Nah, jangan sampai ada bahasa teari. Bahasa teari orang Sunda itu, ya, bahasa teari Cina itu dah. Ya. Padahal ini sangat-sangat Masya Allah, ya, besar pahalanya. Dan ini akan tetap menjaga keutuhan cinta, menjaga keutuhan cinta. Ya. Nah, banyak sekarang wanita-wanita yang, ya, skincare punya, tapi ketika ada suami malah nggak digunakan. Tetap aja kelihatannya jadi si embok-embok, dan padahal punya. Ya. Jangan seperti itu, ya, jangan seperti itu. Nah, Allah, oh itu kan harus beli mahal umpamanya biayanya. Enggak juga, asal tahu, ya. Banyak sekarang tumbuh-tumbuhan yang bisa menjadikan kulit bagus, rambut juga bisa jadi bagus, kan? Tumbuh-tumbuhan padahal, kan? Banyak-banyak. Sekarang mah tinggal lihat tina Google, ya, banyak tumbuh-tumbuhan. Nah, berbuat kebaikan-kebaikan, ihsan kepada sesama. Setelah keluarga, ya, usahakan berbuat ihsan juga kepada tetangga, ya, kepada saudara-saudara yang jauh. Gimana caranya? Ya, caranya sekarang apalagi sudah ada media sosial, sudah ada HP, sudah ada WA. Kita silaturahmi lewat itu, ya. Kita telepon, kita kasih WA, kita bikin status yang membahagiakan semuanya. Nah, sekarang bisa walaupun dengan saudara yang jauh, bahkan dengan orang-orang yang kita tidak kenal bisa sekarang berbuat kebaikan. Dulu mah susah, belum ada media sosial. Sekarang mah bisa. Coba sekarang bikin status doa untuk semua manusia, kan itu membahagiakan, dan itu juga ibadah, dibaca oleh banyak orang. Begitu dibaca, semua orang bahagia karena didoakan oleh kita. Bikin status-status, makalah-makalah, kalimat-kalimat yang penuh hikmah, penuh nasihat, penuh ilmu, penuh solusi. Akan banyak orang yang ambil manfaat nantinya. Orang akan bahagia mendapatkan manfaat, ya. Jangan sekali-kali kita menyebarkan status-status atau kalimat-kalimat yang, ya, tidak manfaat, hanya menceritakan kekurangan diri kita atau kekurangan keluarga, kesalahan suami istri atau si A dan si B. Lah, tidak. Jangan distatus-statuskan hal itu, jangan, ya, ya, jangan distatus-statuskan, atau distatuskan hanya memampangkan bahwa saya sekarang sedang mendapatkan karunia itu yang sifatnya nanti
bikin umpamanya yang lain jadi tersakiti umpamanya. Jangan, ya jangan memperlihatkan kemewahan, kemegahan, ya jangan. Kita punya mobil baru, trek foto saya punya mobil baru, apalagi hanya mempertontonkan sekarang saya makan bisa 5 piring. Nggak bagus itu, nggak bagus ya, tidak bagus. Apalagi wanita memperlihatkan aurat, ya walaupun dalam foto tidak masuk hukum aurat, ya artinya maksudnya tidak masuk hukum haram dalam foto, tapi ini melihat efek nanti. Kalau efeknya bisa memberikan madarat kepada yang lain, itu bisa jadi haram. Bisa jadi haram ketika menjadi madarat bagi yang lain. Nah, usahakan dalam hidup ini berjuang terus sampai kita menghadap Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ketika kita menghadapi sakaratul maut, fokuskan hati kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Nah, kita kembali kepada Allah. Ya, sudah selesai tugas-tugas dalam hidup, menjalankan perintah-perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, menjauhi larangannya, baik yang haram maupun yang makruh. Yang makruh usahakan jauhi segala yang dimakruhkan. Ya dicicil saja, nggak bisa sekaligus, cicil saja, cicil gitu. Yang terpenting ada peningkatan, ya harus ada peningkatan, ada perubahan. Itulah kehidupan orang-orang yang beriman. Itulah kehidupan orang-orang yang punya keinginan ingin menjadi hamba Allah yang soleh. Pasti bakal ada perubahan ya dalam hidupnya, entah 1 hari, 2 hari, entah 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, pasti ada perubahan kepada yang lebih baik. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya, kepada segala yang Allah ridhai, yang Allah cintai, ya, sampai kita menghadap kepadanya dengan penuh cinta daripadanya, penuh ridha daripadanya, penuh rahmat, penuh ampunan daripadanya. Bisirril Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.